Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang hambatan supervisi pendidikan. Supervisi merupakan usaha yang sifatnya membantu guru atau melayani guru supaya dapat memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pembelajarannya, serta dapat menyediakan kondisi belajar siswa yang efektif dan efisien. Meskipun program supervisi telah direncanakan dengan baik, namun hal ini tidak luput dari hambatan atau kendala. Di sini saya akan memaparkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang pertama, yaitu pemimpin yang kurang berwibawa. Sikap kewibawaan akan muncul dengan adanya kejujuran, konsistensi dalam menerapkan aturan, tidak pandang bulu, dan selalu mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatan yang dilakukannya. Jadi, tanpa adanya rasa tanggung jawab ini, program supervisi yang direncanakan hanya dilaksanakan sesaat, atau dengan kata lain, sekarang semangat, besok kembali lagi seperti semula, dan tidak dilaksanakan supervisi lagi. Yang kedua, yaitu lemahnya kreativitas. Belum banyak kepala sekolah selaku supervisor yang memiliki kreativitas tinggi dalam memecahkan masalah. Disinilah pentingnya supervisor untuk meningkatkan kompetensi secara maksimal, sehingga kepala sekolah mampu mengembangkan gaya berpikir yang kreatif, kritis, inovatif, dan produktif. Karena dengan kreativitas, kita dapat menciptakan ide-ide baru dalam mengembangkan sekolah untuk menuju sekolah yang lebih berkualitas. Yang ketiga, yaitu mengedepankan formalitas dan mengabaikan esensi. Masih ada yang berpikiran bahwasanya pelaksanaan supervisi ini dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi pada saat akreditasi semata dan tidak mementingkan esensi atau kesuksesan dari supervisi tersebut yang akan membawa perubahan sekolah ke arah yang lebih maju. Selain tiga hambatan tersebut, ada juga hambatan yang dialami oleh supervisor, yaitu adanya kegiatan-kegiatan eksternal yang sifatnya mendadak, sehingga jadwal supervisi yang sudah disusun sebelumnya juga terganggu. Selain dari hambatan supervisor, ada juga hambatan dari guru. Jadi beberapa guru juga berhalangan hadir pada waktu pelaksanaan supervisi akademik meskipun telah dijadwalkan sebelumnya, sehingga kepala sekolah harus mengganti waktu yang lain untuk melakukan supervisi. Hal ini tentu saja mengganggu jadwal proses supervisi selanjutnya. Itu tadi beberapa hambatan yang dialami ketika pelaksanaan supervisi pendidikan dan hambatan yang dialami oleh supervisor maupun guru. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Dwi Darviani, NIM 9321267919. Di sini saya akan membahas tentang faktor hambatan supervisi pendidikan. Hambatan kepala sekolah yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi diantaranya guru yang berhalangan hadir waktu pelaksanaan supervisi, adanya guru yang gugup ketika dilakukan supervisi oleh kepala sekolah. Kesibukan kepala sekolah terlihat dengan tugas rutin sehari-hari. Dan masih adanya guru yang kurang termotivasi dalam teknik mengajar. Hambatan-hambatan tersebut merupakan masalah-masalah yang dialami guru di sekolah yang dapat mempengaruhi kinerja di sekolah. Maka perlu adanya upaya pemberian bantuan atau bimbingan ke arah supervisi akademik yang lebih baik sehingga guru bermasalah mampu dibina agar masalahnya terselesaikan dan dapat kembali melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada pula beberapa faktor permasalahan dalam pelaksanaan supervisi di sekolah, di antaranya yang pertama, kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Program kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah seorang. Kompleksitas tugas manajerial kepala sekolah mengakibatkan seorang kepala sekolah tidak dapat menanganinya sendiri dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, khususnya supervisi yang lebih menekankan pada aspek pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi.
Lalu yang ketiga, unsur subjektivitas guru supervisor dirasa masih tinggi. Dan yang keempat, sering terjadi pergantian kepala sekolah. Terjadinya pergantian kepala sekolah mengakibatkan jalannya pelaksanaan supervisi pendidikan menjadi tersendat-sendat, kurang lancar, dan dinilai kurang rutin atau kontinu. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang terbatas dan rendahnya kedisiplinan. Dan yang terakhir, masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif, sehingga guru dituntut agar mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Dalam pelaksanaan supervisi, banyak upaya meningkatkan kreativitas guru dalam menjalankan tupoksi mengajarkannya, tidak lepas dari pentingnya dukungan dan peran dari pihak lain, mulai dari instansi tingkat pusat sampai kepala sekolah. Menurut Agung, kepala sekolah bukan hanya dituntut untuk menciptakan kondisi dan suasana yang kondusif, melainkan untuk menstimulir kemunculan kreativitas guru, tetapi juga mampu mewujudkan seperangkat peran lainnya, antara lain sebagai manajer, motivator, dinamisator, fasilitator, supervisor, evaluator, dan sebagainya. Oke, saya Fia Kermatul Azalia. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang solusi dalam mengatasi hambatan supervisi pendidikan. Jadi, kepala sekolah sebagai supervisor itu harus mengupayakan cara untuk mengatasi hambatan yang terjadi selama proses supervisi. Karena supervisi itu merupakan penentu utama dalam memutuskan kurikulum, kemudian menyeleksi pola-pola organisasi sekolah, fasilitas belajar, dan menilai proses pendidikan secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan solusi yang tepat. Cara yang dapat dilakukan yang pertama adalah pendelegasian wewenang oleh kepala sekolah kepada guru senior. Karena kegiatan supervisi itu tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah, melainkan dengan bantuan dari para guru senior. Pendelegasian wewenang dari kepala sekolah dilakukan kepada para guru senior yang memiliki kualifikasi seperti prestasi, kemudian dari bagaimana kerja keras dan semangat dari guru yang ditunjuk sebagai supervisor, bagaimana disiplinnya, bagaimana kompetensinya. Setelah itu, supervisi yang dilakukan dengan teman sejawat atau pembimbingan yang dilakukan dengan teman sejawat itu merupakan supervisi yang dilakukan oleh guru supervisor dengan rekannya. Yang selanjutnya adalah memotivasi para guru terkait dengan pentingnya supervisi pendidikan. Kita harus mengubah mindset di mana supervisi itu hanya ajang-ajang untuk mencari kesalahan. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Maka dari itu diperlukan motivasi untuk meningkatkan kesiapan dari para guru sebelum melakukan kegiatan supervisi pendidikan sehingga nanti hasilnya pun dapat maksimal. Pemberian motivasi ini bisa diselipkan misalnya dalam rapat atau lokakarya atau secara pribadi dengan masing-masing guru. Kemudian pemberian motivasi itu dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan guru yang sudah dipilih bahwa mereka itu memang benar-benar mampu, terus benar-benar berprestasi, memiliki semangat dan ulet dalam bekerja. Yang ketiga adalah pembinaan yang dilakukan kepala sekolah kepada guru-guru senior yang ditunjuk sebagai
supervisor, dan membentuk tim supervisi. Nah, kendala yang sering dijumpai oleh kepala sekolah itu adalah keterbatasan waktu dan tenaga. Nah, oleh karenanya ditunjuklah beberapa guru untuk persiapan atau untuk melakukan kegiatan supervisi ini. Nah, namun terdapat beberapa guru yang tidak memahami prinsip-prinsip dari supervisi sehingga unsur subjektivitas itu sangatlah tinggi. Maka itu perlu dilakukan pembinaan kepada guru-guru tersebut. Nah, diberitahu bagaimana pentingnya menerapkan prinsip-prinsip dalam supervisi. Nah, itu untuk menetralisir subjektivitas yang terjadi. Juga bisa dilakukan dengan pembentukan tim yang terdiri dari 2 ataupun 3 orang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya binti Nur Aziza akan melanjutkan materi tentang solusi dalam mengatasi hambatan supervisi pendidikan. Nah, solusi dalam mengatasi hambatan supervisi pendidikan yang keempat adalah koordinasi secara intens pada seluruh elemen sekolah. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyikapi seringnya pergantian kepala sekolah yaitu dengan melakukan koordinasi secara intensif kepada seluruh elemen sekolah, yang di dalamnya termasuk koordinasi antara guru supervisor dan guru yang akan disupervisi. Yang kelima yaitu mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan usaha dalam meningkatkan profesionalisme guru. Nah, salah satu contohnya adalah perpustakaan. Perpustakaan sebagai tempat menggali pengetahuan seluas-luasnya. Seorang guru akan lebih mudah dalam mencari referensi atau buku pegangan dalam belajar. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sarana merupakan pendukung lancarnya kegiatan pembelajaran. Maka, pada umumnya setiap sekolah harus memiliki sarana dan prasarana memadai. Karena hal tersebut membuat para guru lebih semangat dalam mengajar dan akan terwujudnya pembelajaran efektif. Yang keenam yaitu menerapkan disiplin terhadap tata tertib guru. Nah, disiplin terhadap tata tertib merupakan ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak lain atau keadaan di mana segala sesuatu dalam keadaan tertib yang tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Upaya kedisiplinan tersebut dapat dilakukan kepala sekolah dengan cara mengingatkan para guru untuk selalu mengisi daftar hadir yang telah disediakan, berpakaian rapi, bersifat jujur, adil dan terbuka, membuat perangkat pembelajaran, menjaga kode etika guru Indonesia, dan menjaga nama baik sekolah. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah mengadakan evaluasi ketenangan. Evaluasi akan mengantarkan pada perubahan yang lebih baik. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk perbaikan dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi akan memberi dorongan atau motivasi kepada guru untuk terus meningkatkan kualitasnya. Kepala sekolah akan mengadakan evaluasi ketenangan dalam rangka menghadapi kendala dalam kegiatan supervisi. Nah, itulah solusi dalam mengatasi hambatan supervisi pendidikan.